Temuan ini terungkap saat Menteri Keuangan Menko Purbaya Yudisadewa melakukan inspeksi mendadak sidak ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai KPPBC di Pemadiapabean Tanjung Perak, Surabaya. Menko Purbaya menemukan kejanggalan serius pada dokumen impor satu kontainer. Modus operandi. Praktik ini diidentifikasi sebagai under-invoicing. Modus importer melaporkan nilai barang dalam faktur impor dokumen pemberitahuan jauh lebih rendah dari harga sebenarnya. Temuan spesifik. Ditemukan barang impor mesin disebutkan seperti pompa air yang dalam dokumen impornya dicantumkan memiliki nilai hanya $7 sekitar Rp117.000. Perbandingan harga. Kejanggalan ini karena setelah dicek harga pasaran barang serupa di e-commerce atau marketplace lokal, harganya mencapai Rp40 juta hingga Rp50 juta. Tindak lanjut. Menko Purbaya memerintahkan Balai Laboratorium Bea dan Cukai KBLBC Surabaya untuk melakukan pengecekan ulang fisik dokumen barang tersebut. Ia juga akan memperkuat pengawasan berbasis teknologi IT yang terhubung langsung ke kantor pusat di Jakarta untuk memonitor aktivitas di lapangan secara real-time. Dampak dari praktik under-invoicing ini. Praktik manipulasi nilai impor seperti ini memiliki dampak negatif. Kerugian penerimaan negara. Dampak paling langsung, dengan melaporkan harga barang jauh lebih murah, importir nakal dapat menghindari pembayaran pajak dan bea masuk yang seharusnya. Menko Purbaya menyebutkan bahwa hanya dari satu kontainer yang ditemukan itu saja, potensi penerimaan negara yang hilang berupa pajak impor tambahan diperkirakan mencapai Rp220 juta. Jika praktik ini terjadi pada ribuan kontainer di berbagai pelabuhan, potensi kebocoran pendapatan negara bisa mencapai triliunan rupiah. Merusak industri dalam negeri, barang impor yang masuk dengan harga deklarasi sangat rendah karena pajaknya kecil dapat dijual di pasar domestik dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan produk lokal. Persaingan tidak sehat, produsen dalam negeri yang harus membayar pajak dan biaya produksi secara jujur tidak akan mampu bersaing dengan harga barang impor ilegal atau murah tersebut. Ancaman PHK. Seperti industri tekstil lokal banyak yang bangkrut dan melakukan PHK massal, salah satunya akibat serbuan impor ilegal termasuk thrifting yang membanjiri pasar, mengganggu integritas pasar. Praktik ini merusak integritas dan keadilan di pasar. Importir yang jujur dirugikan karena kalah bersaing dengan importir nakal. Konsumen mungkin mendapatkan barang murah, namun itu terjadi di atas kerugian negara dan kehancuran industri lokal. Menanggapi temuan ini, Menko Purbaya menyatakan akan mengambil langkah tegas. Pihak Bea Cukai akan mendatangi perusahaan importir terduga pelaku disebut perusahaan besar untuk menagih kekurangan pajak. Jika perusahaan tersebut mengulangi praktiknya, Menko akan mencabut izin impor perusahaan tersebut.